Romo, Suster, Ibu, Bapak, Saudara-saudariku, sahabat Lentera Sabda yang terkasih. Hari ini hari Minggu tanggal 26 Januari 2025. Bersama dengan Bunda Gereja, kita memasuki hari Minggu biasa pekan yang ketiga. Permenungan akan saya dasarkan pada bacaan yang kedua yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus yang pertama, bab 12 ayat 12 sampai dengan 30. Satu hal, kalau kita mau kemudian berkaca dan juga merenung. Apa sebetulnya tantangan terbesar dalam hidup gereja? Tidak lain dan juga tidak bukan adalah perpecahan. Ada beberapa pengalaman yang disampaikan oleh Rasul Paulus berkaitan dengan perpecahan di tengah-tengah jemaat. Yang pertama, Rasul Paulus melihat situasi jemaat perdana. Ada satu ungkapan yang cukup menarik, yaitu agape, perjamuan cinta kasih. Jadi masing-masing dari orang atau umat itu membawa makanan dari rumah setiap hari Minggu. Setelah mereka merayakan pemecahan roti atau ekaristi, mereka kemudian membuka bekal mereka dan makan. Apakah itu boleh? Boleh saja. Tetapi yang menjadi kritik dari Rasul Paulus di sini apa? Mereka itu memisahkan diri satu dengan yang lain. Orang kaya dengan orang kaya, orang miskin dengan orang miskin. Sehingga sekali lagi justru dalam perayaan Ekaristi tidak terjadi yang namanya persekutuan, tetapi yang terjadi justru perpecahan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, apakah kalian tidak bisa makan saja di rumah daripada kalian di sini menunjukkan perpecahan di tengah-tengah jemaat. Kemudian yang kedua, ketika ia itu menyampaikan surat kepada jemaat di Korintus, ada satu keprihatinan yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, Rasul Paulus itu bukan satu-satunya pewarta Injil di Korintus. Ada yang namanya Apolos. Ya. Sedikit berbeda karakter dari Paulus. Apolos itu orangnya mudah didekati, sedangkan Paulus itu sangat kaku. Apolos itu ketika menyampaikan gagasan-gagasan atau khotbah itu cukup menarik, sedangkan Paulus tidak menarik, datar-datar saja. Dan Apolos juga membaptis, Paulus juga membaptis. Dan di situ mulai perpecahan terjadi. Ketika orang mengelompokkan diri, aku baptisannya Apolos, aku baptisannya Paulus, dan aku baptisannya Petrus. Ya. Paulus menegaskan satu hal, yaitu apa? Ingat bahwa kami ini adalah pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan. Yang kami layani adalah Tuhan sendiri. Maka jangan sampai hanya karena kami engkau terpisah-pisah, terkotak-kotak. Paulus menekankan satu hal lagi, yaitu berkaitan dengan kesatuan jemaat yang kadangkala dikotak-kotakkan oleh jemaat itu sendiri. Dan hari ini bersama-sama kita melihat bahwa masing-masing dari antara kita diberi karunia dan terkadang berbeda. Karunia ini untuk memperkembangkan tubuh Kristus, yaitu gereja. Yang mengikat dari perbedaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus sendiri. Semoga kita menyadari akan kesatuan itu dan betul sungguh hidup dengan kesatuan akan Tuhan. Dan kita memberi yang ada dalam hidup kita, yang khas dalam hidup kita kepada umat. Sehingga umat menjadi semakin beraneka ragam dan menarik. Berkat dan juga rahmat Allah senantiasa melimpah atas diri kita, komunitas dan keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.